Hai semua, selamat datang di Dapur Sabina. Di channel ini saya akan berbagi resep dan tip and trik di dalam memasak ya. Semangat belajar bersama, berbagi kebaikan dan ilmu yang bermanfaat. Support saya dengan like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Hai semua, pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan cara membuat pempek adaan yang super gurih, lembut dan enak ya. Dan dia nggak drop setelah dingin, setelah dingin dia nggak drop. Nih, coba kita cobain dulu ya. Lembut, gurih, tapi padat dia ya. Biasanya tuh lembut tapi ngewer-ngewer gitu, dia padat nih, lihat nih. Dia padat, lembut, berpadu dengan kuah cuko yang pedas, asam, manisnya itu pas. Nih ya, tuh benar-benar lembut nih. Coba kita potong, kita lihat ya kondisi dalamnya itu kayak apa sih sebenarnya. Nih supaya lihat adaan yang enak tuh kayak apa. Nih adaannya tuh lembut, gurih, padat dan berongga, makanya dia tidak keras. Tuh adaannya lembut, padat ya. Nah, pertama-tama kita buat cukonya dulu ya. Bahan-bahan yang disiapkan: 1 kg gula merah, 60 gram asam jawa, 1 on bawang putih, 1 on cabai rawit hijau, sesuai selera aja sih sebenarnya ya. Cabai rawitnya mau pedas ya banyakin cabainya, atau di anggota rumah ada yang mau pedas ada enggak, buat dulu cabai sedikit, nanti disediakan cabai yang sudah digiling lainnya ya. Nah, bahannya tadi cuman bawang putih, cabai rawit, sama gula merah dan asam jawa. Nih, pertama kita rebus dulu 2 liter air dengan sekilo tadi gula merah ya. Kita rebus, kemudian sama asam jawanya juga sampai dia mendidih kental, sampai kental gitu ya biar cukanya. Baru kita masukkan tuh choperan atau gilingan bawang putih dan cabai tadi. Digilingnya kasar aja, nggak usah giling halus gitu ya. Dan ini masukinnya nggak usah lama sampai yang matang-matang banget. Kenapa? Biar seger. Nah, kalau misalnya kamu nggak pakai asam jawa boleh, tapi setelah dimatiin apinya, setelah bawang putih sama cabenya masuk, matiin apinya, baru kasih 3 sendok makan cuka makan ya, atau sesuai selera asamnya. Tambahkan dulu 2, kalau sudah cukup 2 sudah tidak usah ditambahkan lagi, atau sebaliknya kalau kurang memang boleh tambah 4 gitu. Yang penting cukanya sudah matang dulu, baru ditambahkan cuka makannya. Tuh penampakannya ya. Nah, kalau sudah sudah mendidih, sudah masuk semua, dirasa sudah pas, rasanya sudah dikoreksi, dinginkan. Nih, ini sudah, dia udah sempurna ya matangnya. Kenapa dia nggak usah cabenya direbus lama-lama gitu, biar seger, rasanya lebih seger, baunya itu khas cuka makan. Nih, kalau dia sudah matang, dinginin sampai dingin. Kemudian kita saring nih penampakan cukanya. Setelah disaring ini bisa kamu simpan di botol-botol, dia tahan sebulan ya, ditaruh di dalam kulkas. Nih, kalau saya sih nggak pernah sampai sebulan ya, seminggu 2 minggu udah habis, sudah bikin lagi cuka di rumah saya penggemar pempek. Tuh lihat penampakan cukanya ya. Cukanya hitam, kental, rasanya pun melihat gambaran dari profil cukanya ya, kelihatan gambarnya tuh, kental, hitam, dia berarti manis, asam, pedas, itu berbaur pas ya. Nah, nanti kalau makannya boleh dikasih ebi pas makannya. Nah, selanjutnya kita akan buat pempek adaannya. Bahannya 1 kg ikan tenggiri, 800 gram sagu tani, 100 gram bawang putih, 1,5 sendok makan garam halus, 1 sendok teh mecin, kemudian daun bawang pre itu ya, sekitar 3 batang. Nah, atau mau diganti bawang merah boleh, mau diganti bawang bombay boleh, yang penting nanti diiris halus-halus ya. Nah, dan air, jangan lupa airnya 800 ml ya. Pertama, kita haluskan dulu bawang dan penyedap bersama dengan garam. Setelah itu, setelah halus, kita masukkan di gilingan ikan tadi.
Masukkan di gilingan ikan. Nah, kemudian kita aduk dengan 800 ml air. Airnya nggak usah air es, nggak usah air panas, apalagi air panas jangan matang ikannya nanti ya. Airnya air dingin aja, air yang dari kulkas boleh, atau air dingin biasa juga boleh, atau air yang dengan suhu ruang juga boleh ya. Nih, aduk ikannya sampai rata, bumbunya sampai rata. Dia diaduk ini akan encer banget, tapi aduk terus sampai nanti dia mengental. Ikannya akan mengental ya. Jadi sampai dia kental. Diaduk, benar-benar diaduk rata. Airnya masukin dulu 500, kemudian tambah 300 lagi. Ngaduknya jangan males, aduknya pakai sendok kayu ya. Kalau ada orang yang ngaduk-ngaduk pakai tangan ya boleh, silakan aja, nggak apa-apa juga bagus ya. Saya biasanya ngaduk apa-apa saya takut keras, makanya saya selalu gunakan sendok kayu. Nanti pada saat udah nggak bisa lagi diakalin pakai sendok kayu terlalu berat, baru saya pakai tangan. Nih penampakannya dia udah sampai rata banget dengan bumbunya dan sudah mengental. Tadi kan dia encer ya. Nah, sampai kental baru kita masukkan, kita uleni dengan sagu perlahan. Ini karena aku mau bikin pempek rebus sebagian, makanya aku masukin sagu dulu. Kalau misalnya kamu mau langsung pempek adaan aja, boleh daun bawangnya masukin bersama pada saat ikannya sudah kental tadi, masukin dulu daun bawangnya, kemudian sagu. Nah, ini karena aku mau dibuat pempek rebus sebagian, aku masukin daun bawangnya belakangan. Nih 800 ya, jangan lebih 800. Memang keadaannya dia lembek kayak adonan bakwan gitu, meskipun nanti pempek rebusnya kayak adonan bakwan gitu. Tonton di video yang lain itu ya, untuk pempek ikan yang pempek rebus ya. Nah, setelah itu masukin daun bawangnya, aduk rata. Ini bikin wangi. Sekali lagi, daun bawangnya boleh diganti bawang merah, boleh diganti bawang bombay, atau mau di mix tiga-tiganya juga boleh. Yang penting dipotong halus ya, dipotong halus. Nah, tuh sudah merata, siap digoreng. Terlebih dahulu minyaknya panasin sampai benar-benar panas ya minyaknya ya. Tapi setelah dia panas, apinya kecilin, jangan kecil banget ya, api sedang aja ya. Jadi ini apa, minyak panas itu biar dia berkulit. Tuh, berkulit tapi dalamnya tetap lembut. Itu yang bikin gak drop. Kalau banyak kan orang habis goreng adaannya, setelah ditaruh dia nanti kempes adaannya. Ini dia kokoh, tetap kokoh ya. Tuh, lihat adonannya itu sekental itu dia, nggak jangan terlalu keras juga jangan terlalu lembek. Nah, sebenarnya kalau buat jualan pakai minyak yang banyak, minyaknya yang banyak di wajan yang besar, jadi nanti nggak usah dibalik-balik, dia balik-balik sendiri. Namanya sesuatu yang bulat ya, kayak kita goreng onde-onde dan sebagainya, gitu dia akan balik-balik sendiri nanti. Ini dia tidak terlalu lama, jangan ditinggal-tinggal. Nah, sudah matang, tuh lihat, coba ya, adaannya menul banget, dan ini dia enggak drop ya, nanti dia enggak kempes. Kalaupun sudah dingin dia nanti enggak kempes. Tadi lihat kan video di awal enggak kempes kan. Nah, ini dia setelah digoreng, mantep banget. Nanti pun kalau sudah dingin dia akan lembut dan enggak lembut, memadat tapi tidak keras. Tuh, coba tampilannya Endolita kan. Tuh, sisanya lanjutkan sampai dengan selesai gorengan adaannya sampai selesai ya. Ini nggak boleh ditunda, nanti kalau ditunda ya itu nanti dia akan gorengannya nggak cakep, nanti jadi drop gitu. Kalau kami di Sumatera Selatan makan pempek begini ini nggak diangetin lagi. Kalau di sini kan orang beli pempek digoreng lagi dimakan gitu ya, karena pempeknya udah lembut, jadi nggak perlu digoreng-goreng lagi. Pempek diambil dari tempatnya itu langsung dicocol ke cukonya itu. Nah, kita selesaikan dengan baik seluruhnya. Dapatnya banyak ya, kalau sekilo itu dapatnya sekitar 80 piece
Jadi nanti bisa dihitung. Dan oh ya, ini ikannya tadi aku pakai ikan kakap. Kalau mau pakai tenggiri juga boleh, nanti dia penampilannya akan lebih putih dan halus. Tenggiri itu dagingnya lebih putih dan halus. Nah, nih. Tuh, coba habis digoreng itu ya. Nah, setelah digoreng nah, lembut dia, tapi nanti sampai dingin dia akan tetap lembut. Kalau sekali masih belum berhasil, nggak apa-apa, nanti akan saya kasih tipsnya biar dia tetap bisa bulat dan kokoh. Tuh, jadi silakan mencoba semua.